Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Bang Kumis. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Free Guy. Film ini bercerita tentang seorang non-player karakter yang disingkat NPC dalam sebuah game bernama Free City. Di mana karakter ini tidak bisa dimainkan, dia hanya bisa mengikuti alur yang sudah diprogramkan, namun karena satu hal, karakter ini merasa hidup, dan melawan si pembuat game. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita film. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Guy, ia merupakan karakter dalam sebuah game bernama Free City. Si Guy ini adalah player non-karakter atau disingkat dengan NPC, ia merupakan program yang tidak bisa dikendalikan oleh pemain manapun. Game Free City ini bisa dimainkan di mana saja, dan juga bisa mengikuti misi-misi tertentu yang ada dalam game tersebut. Bisa dibilang game ini hampir mirip dengan game GTA. Di dalam game ini Guy diprogram sebagai teller bank, dan ia juga mempunyai seorang teman bernama Buddy, yang merupakan security di bank tempat ia bekerja. Di tempat Guy bekerja sering terjadi perampokan, dan hal itu hampir terjadi setiap hari. Namun bagi Guy ini adalah kegiatan sehari-hari, ia terlihat sudah terbiasa dan cuek-cuek saja dengan hal tersebut, yang ia lakukan hanya tiarap sambil bercerita dengan Buddy. Lalu kita diperkenalkan dengan karakter Molotov Girl, berbeda dengan Guy karakter ini dimainkan oleh seorang player. Jadi Molotov Girl ini bertemu dengan seorang pria misterius yang merupakan player juga. Mereka sedang melakukan COD dan si pria misterius tersebut memberikan Molotov Girl sebuah peta rahasia. Di jalan pulangnya Molotov Girl tanpa sengaja berpapasan dengan Guy. Dan saat itu juga Guy langsung jatuh hati kepada Molotov Girl. Si Guy ini langsung berusaha mengejar Molotov Girl agar bisa berkenalan dengannya. Tapi sayangnya ia malah mati ditabrak kereta api. Ternyata karakter Molotov Girl ini dimainkan oleh seorang wanita bernama Millie. Sedangkan Guy yang sudah mati kembali beraktivitas seperti biasa, karena ia adalah sebuah karakter NPC. Seperti yang sudah diprogram dalam gamenya, Guy kembali memulai hari untuk bekerja di bank. Dan lagi-lagi bank tempat Guy bekerja dirampok. Seperti biasanya, Guy menghadapinya dengan santai. Ia kembali tiarap dan ngobrol sama Buddy. Tapi kali ini, saat ia tiarap Guy melihat pujaan hatinya yaitu Molotov Girl. Karena ia pengen banget mendekati si Molotov Girl, Guy berusaha melawan si perampok bank yang dimainkan oleh player. Si Guy pun berhasil dan mengambil kacamata si perampok bank. Kemudian Guy berlari keluar mengejar Molotov Girl. Ketika sampai di luar Guy memakai kacamata yang ia ambil dari si perampok bank tadi. Namun sesuatu yang tak terbayangkan terjadi, Guy bisa langsung ngerasain rasanya jadi player, dan ia juga bisa melihat misi yang sedang dijalankan oleh player lain dalam game tersebut. Sementara di dunia nyata kita diperkenalkan dengan dua orang programmer dari game Free City, yaitu Ki dan Moser. Mereka pun melihat bahwa ada sebuah kesalahan, di mana ada Guy yang merupakan karakter NPC bisa melakukan gerak bebas dan tidak sesuai dengan programnya. Setelah itu Ki dan Moser pun memainkan karakter polisi di dalam game dengan tujuan merebut kacamata si Guy. Guy yang baru saja merasakan hal yang berbeda dengan kacamata tersebut, tidak mau menyerahkannya, dia mencoba kabur dengan kekuatan spesial yang ia dapat dari kacamata yang ia punya. Dan kacamata tersebut membuatnya bisa melompat tinggi menuju sebuah gedung untuk menghindari kejaran polisi yang dimainkan oleh Ki dan Moser. Ki dan Moser yang merupakan programmer dari game tersebut tidak kehilangan akal, mereka sengaja menabrak Guy dengan mobil polisi sehingga mati di tempat. Kembali ke karakter Molotov Girl, ia berniat menyelidiki sebuah tempat di peta rahasia yang ia dapatkan tadi. Tiba-tiba Guy malah ikutan muncul dan membuat penyelidikannya gagal total. Si Guy pun berkata bahwa dia sangat ingin membantu Molotov Girl, tapi itu tidak mungkin, karena level dari karakter Guy sangat rendah dan berbeda jauh dengan Molotov Girl. Jadi tidak mungkin bagi mereka menjalankan misi bersama. Mendengar hal itu Guy pun mencoba meningkatkan levelnya, dengan cara membasmi kejahatan. Meskipun berulang kali mati dan harus mengulang dari awal, namun Guy tidak pernah patah semangat. Sampai ia berhasil mencapai level yang lebih tinggi agar bisa bekerja sama dengan Molotov Girl. Hal itu membuat semua player Free City menjadi heran, bahkan kejadian tersebut menjadi viral di dunia nyata.
Karena ada sebuah karakter NPC yang bisa melawan kejahatan yang dilakukan oleh para player. Seperti yang kita ketahui, karakter NPC tidak diprogram untuk hal seperti itu. Sementara itu Ki meminta tolong kepada Millie untuk mencuri data dalam game Free City, dengan bermain sebagai Molotov Girl. Saat ia sedang mencuri data, tiba-tiba alarm berbunyi, dan ia diserang oleh para penjaga. Lalu datanglah Guy dan menolong Molotov Girl untuk melarikan diri. Karena tidak terima dengan kejadian itu, pemilik game Antoine mendatangi dan memarahi Moser karena data gamenya telah dicuri, dan ia meminta Moser untuk memperbaikinya. Kita kembali lagi ke dunia game, di mana Molotov Girl mengajak Guy ke suatu tempat di mana para player online berkumpul. Dan di sana dia memberitahu kepada Guy bahwa dia adalah karakter dalam sebuah game. Dan dia juga bercerita tentang rencana Antoine yang mau menggantikan game Free City dengan yang baru. Mendengar hal tersebut, Guy tidak percaya dengan yang dikatakan Molotov Girl, dan Guy berlari menuju pantai. Di sana Guy menemukan sebuah dinding pembatas yang tidak terlihat, hingga akhirnya pun Guy percaya dan menerima bahwa dirinya adalah karakter dalam sebuah game. Singkat cerita, Guy mengajak Buddy untuk mengambil data di tempat yang sama tadi. Namun kali ini mereka bertemu dengan si pemilik tempat tersebut. Si pemilik tempat tersebut sangat baik hati, dan dia memberikan data kepada Guy, lalu mereka pergi. Kemudian Guy memberikan data tersebut kepada Molotov Girl, dan mereka menemukan sebuah pulau yang tidak terlihat di balik pembatas pantai. Di sisi lain, Antoine meminta Ki untuk menghapus data Guy, karena dirasa akan membahayakan gamenya. Namun Ki tidak mau melakukannya, hingga Antoine pun memerintahkan Moser untuk mereset data dari game Free City. Hal ini membuat Guy terbangun dengan ingatan yang baru, dan membuat dia lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bahkan ia tidak mengenali Molotov Girl lagi. Millie meminta kepada Ki untuk mengembalikan ingatan Guy. Dan si Molotov Girl pun menemui Guy lagi dan memberikan kacamata player kepada Guy. Namun hal itu tidak membuat ingatan Guy kembali. Hingga akhirnya Molotov Girl yang putus asa mencium Guy dan sontak hal itu membuat semua ingatan Guy kembali pulih. Keesokan harinya Guy dan Molotov Girl mengumpulkan semua NPC, untuk memberitahu mereka ada sebuah pulau rahasia di game Free City. Kemudian Guy pun mencoba ke sana dengan sebuah mobil bersama Molotov Girl. Tetapi Antoine si pemilik game tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi, ia meminta Moser untuk meruntuhkan gedung-gedung untuk menggagalkan rencana Guy. Tapi mereka mendapat bantuan dari Ki dengan membentuk sebuah jalan, sehingga mereka bisa kabur dengan selamat. Mengetahui hal ini, Antoine sangat marah kepada Ki, dan dia memecat Ki dari perusahaannya. Tetapi Ki tidak peduli dengan pemecatannya. Ia tetap membantu Guy dan Molotov Girl dengan cara membikinkan jembatan untuk mencapai pulau tersebut, dan Ki pun menyiarkan hal ini secara langsung agar orang-orang dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba karakter Molotov Girl dihapus oleh Antoine dan semua player di-kick dari dalam game tersebut. Dan Antoine meminta programmernya untuk meluncurkan karakter baru yaitu Dude. Karakter ini sangat mirip dengan Guy tetapi lebih kekar dan bertenaga daripada Guy. Tanpa basa-basi Guy pun langsung dihajar habis-habisan oleh Dude. Tetapi Guy tidak tinggal diam, dia mengambil kacamata player dan mengaktifkan tameng Kapten Amerika. Guy pun juga mengaktifkan tangan Hulk untuk membalas serangan Dude. Tapi karakter Dude ini sangat kuat dan tidak mempan dengan serangan-serangan dari Guy. Dan pada akhirnya Guy pun terdesak oleh serangan Dude, dan Guy mencoba memasangkan kacamata player pada Dude. Hasilnya Dude yang tadi kuat seketika berubah menjadi aneh dan meninggalkan Guy begitu saja. Setelah itu Guy pun mengajak Buddy untuk menyeberangi jembatan menuju pulau rahasia. Antoine yang geram dengan hal tersebut menghancurkan server dari game Free City, dan membuat kota-kota menjadi hancur serta membuat jembatan runtuh. Hingga membuat Buddy tertinggal dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Guy dengan berat hati harus meninggalkan temannya,
Dia pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyeberangi jembatan yang hampir runtuh. Dan Guy melompat menembus dinding pembatas yang membuatnya menghilang. Ternyata pada akhirnya Guy berhasil mencapai pulau tersebut dengan selamat. Hal ini disambut gembira oleh semua karakter NPC yang melihat perjuangan Guy. Dan pada akhirnya Antoine ditangkap sedangkan Game Free City diambil alih oleh Key dan teman-temannya. Lalu Game Free City diganti nama menjadi Game Free Life. Di akhir film Guy memberitahu kepada Millie bahwa dia diprogram oleh Key. Mendengar hal itu Millie sangat terharu dan pergi menjumpai Key. Akhirnya mereka berciuman dan sampai di sini film pun selesai. Sekian video dari Bang Kumis. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua mendapat video terupdate dari Bang Kumis.